Lah kon kepriye misal wong arep podcast karo ngopi yang guyu sih. Men kesane ora tegang. Kesane ora tegang. Iki mumpung ada Kang Mas Adi, ada Mas Katel di sini ya. Kalau suaranya kurang jelas mohon maaf karena belum ada apa sih nang ini. Apa kan Mas? Clip on. Hah? Clip on. Nah, belum ada clip on. Saya punyanya hanya clip off. Jadi mohon maaf kalau suaranya kurang jelas, lokasinya juga di pinggir jalan. Masih kedengaran suara sepeda motor mondar-mandir. Ini ada Mas Katel, ada Kang Mas Adi. Nah, kalau untuk Kang Mas Adi ini juga sama seperti saya ya. Itu konten kreator di genre truk. Dan untuk Mas Katel juga sama. Malah ini Mas Katel ini lebih senior lagi karena biar bagaimanapun Mas Katel ini dia tukang cat ya, di karoseri ini tukang cat, bagian ngecat. Jadi proses ngecat itu yang lebih paham masalah cat sebenarnya Mas Katel ini paham. Kalau ada kontes yang butuh dewan juri langsung Mas Katel. Oh iya, butuh dewan juri, butuh mentor. Asli. Untuk kontes yang butuh dewan juri, butuh mentor, Mas Katel. pasti penilaian nggak akan salah. Sesuai sekali karena Mas Katel ini adalah salah satu karyawan di karoseri, tepatnya di karoseri Aris Putra. Jadi banyak sedikit, berarti lebih banyak ya, lebih banyak Kak Mas ya, lebih banyak yang lebih tahu tentang detail yang ada di karoseri. Kalau saya kan lihat detailnya yang sudah jadi lah. Kalau Mas Katel ini dia lebih detail banyaknya seperti itu. Kayak kemarin garap yang punyanya AJS Tama, terus yang dikirim ke lokasi kontes aja kan perwakilannya untuk mentornya Mas Katel dari karoseri karena sudah menguasai semuanya ini Mas Katel. Mungkin kayak dari cat yang kurang halus, kurang rata, bahkan kayak presisi rangka-rangka, kerangka-kerangkanya yang lainnya nih sering tak ajak debat kalau di sana. Soalnya saya itu bisa dibilang konsumen paling rewel ya, paling rewel, paling ngeyel itu kalau saya seperti itu. Mintanya cepet jadi ya, terus ya itu namanya juga konsumen. Ini saya bingung ini yang mau tak diwawancara siapa dulu ini yang habis pulang dari Qatar. Oh, yang habis pulang dari Qatar. Nah, ini yang mau diwawancara Kang Mas Adi katanya pengen apa? Enggak, saya cuma bawain oleh-oleh aja. Oh, bawain oleh-oleh. Ya, Oke, terima kasih tak terima ya. Dibuka dulu oleh-olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dapat oleh-oleh dari Qatar. Bisa dilihat. Wah, ini ada sertifikat. Bentar, sertifikat Amit. Juara itu. Mas. Sertifikat 1 Piala Dunia. Sertifikat award to partisipan on car pick up truk kontes Galing diberikan kepada Bolawuk ya. Galing Wabong Auto Konsep 18 sampai 17 Desember. Wah, ini dapat ini padahal kemarin saya nggak datang, tapi saya hanya bisa mendukung dan mendoakan melalui WA, melalui sosial media ya, karena biar bagaimanapun saya mendukung setiap kegiatan yang berhubungan dengan truk. Kebetulan itu adalah genre dan berhubungan tentang yang ada di Bolawuk ya. Kemarin untuk Mas Pucek dan kawan-kawan panitia, saya mohon maaf nggak bisa datang karena memang masih jadi topo kan Mas. Jadi istrinya itu belum bisa kalau tak tinggal sendiri. Ceritanya masih perdana. Kayak tadi pagi aja kebetulan kan bukanya sampai pagi. Jadi habis sholat subuh itu aku tak tinggal tidur. Jam 8 ada pembeli ke sini mau beli apa aja masih gemplupuk, masih takon-takon ini gimana. Ini dapat sertifikat atau penghargaan, ini dapat merchandise ya, kaos. Nah ini kemarin, terima kasih, cocok nih. Ini belakangnya ada tulisannya media partner, lengkap sekali. Di sini ada beberapa produsen dari ada ban onderdil dan juga ada dari beberapa teman-teman konten kreator truk ya. Ada truk tampan, ada Om Irul, ada Kokomoto, ada Tante Onti, ada Mas Katel, ada Mas Dava Project ya. Lengkap semua ini, pokoknya di sini semuanya lengkap. Ada semua, ada Mas Arjuna CN.
Di sini semuanya full, lengkap sekali. Sukses selalu, semoga bisa mengadakan event lagi yang lebih gede lagi dan yang pasti bombastis. Ini yang mau saya tanya terlebih dahulu. Lanjut. Takon-takon Rang. Ya, sing nembe mulai sekan kata kalau nakoni Kak. lah iya, mesti tak takoni kok ya. Iki wingi Batire iki mulai gawe Piala Dunia iki gak ada sertifikat Rizal, Mas Katel. Mas Katel. Sedikit ngobrol sambil rokok ora apa-apa. Mas Katel. Mas Katel ini kan sudah lama senior sekali berkecimpung di dunia karoseri. Nah, itu walaupun saya kenalnya Mas Katel karena saya seringnya ke karoseri Aris Putra, berarti di kisaran tahun 2016 ya. 2016, 2015 kalau nggak salah Aris Putra itu mulai membuka karoseri. Di situ kita mulai saling sering ketemu. Sering bertengkar. Ya, sering bertengkar. Nah ini kalau pengen tahu Mas Katel, awal mula Mas Katel terjun ke dunia karoseri sendiri, walaupun Mas Katel pribumi situ banyaknya karoseri truk, itu dimulai tahun berapa Mas? Sekitar tahun 70-an udah ada. Mas Katelnya yang terjun ke dunia karoseri tahun 2001. 2001 sudah terjun ke dunia karoseri. Itu dulu awal mulanya bagian apa Mas? Ya biasa, bantu-bantu dulu, bantu latihan kan apa yang nanti kita mau pegang untuk kedepannya apa ngecat, apa ngelas, atau gimana kan kita butuh belajar dulu. Oh ya, berarti gampangannya untuk sekarang yang dipegang jabatannya ibaratnya tugas yang diemban Mas Katel di karoseri Aris Putra kan ngecat. Berarti itu awal mula memang dari dulu Mas Katel ini terjun ke dunia karoseri itu langsung latihan ngecat apa mungkin malah pegang las? Pegang las. Malah pegang las. Pertama awal mula kan terjun pegang las. Nah, terus supirnya kan, supirnya itu udah keluar, ya pindah haluan. Malah pindah haluan. Berarti dulu ngeneti sopir las. Ya. Setelah ngeneti sopir las baru sampean pindah haluan ke yang bagian pengecatan. Ya. Nah ini malah aneh. Biasanya kan kalau kenet las, sopirnya pensiun dari ngelas, itu kan jadi sopir lasnya ya. Ini malah pindah haluan ke ngecat. Yang bikin seneng Mas Katel berpindah haluan ke cat itu mungkin ada alasan apa tersendiri gimana Mas Katel? Ya kalau sisi ribetnya ada sih pasti, mau dilas mau dicat, cuman ini kalau dilas sayang mata. Oh. Kedepannya lebih tuanya kan matanya yang sering karena cahayanya itu ya. Jadi makanya Mas Katel pindah ke yang bagian warna. Tapi kalau dihitung-hitung lebih rumit di sih Mas. Lebih rumit bagian las yang pertama di bagian variasi. Lebih rumit ke yang di bagian las malah dilas daripada di warna. Kalau warna kan kita kan cuma main warna, banyak owner ya. Ya. Orang kerjari minta warna ini, kita masih bisa ngomong atau nyari warna yang sama. Tapi kalau bagian las kan ini variasi model kayak gini, banyak kan konsep kayak gini. Kita yang pusing, kita harus mikir konsepnya, ngitungin bener konsepnya nanti harus jadi seperti ini. Contoh misalnya kayak yang datang saya nih, sudah minta konsep kayak gini, dibuatin kurang sesuai, saya suruh bongkar total. Oh ya memang ini sering sekali ya karyawan-karyawan di Aris Putra itu hatinya berduduk kalau ketemu saya karena sudah tidak 1-2 kali variasi sudah memasuki 70%, itu saya suruh bongkar total bral. Ya mau bagaimana lagi ya Mas Katel, karena memang yang di lapangan itu saya yang ngalami nanti ini di bawah jalan susah atau enggak kan gitu Mas Katel. Terus kira-kira kalau di sawang itu sesuai enggak dengan permintaan saya sendiri ataupun dari ownernya kan gitu, biar di sawang itu luwes. Bahkan kalau dari kayak karoserinya sendiri kan ada yang ngomong Mas gak setiap variasi itu dipasang warna apa itu pas Mas Katel. Nah kadang yang lebih ribet di situ, walaupun memang kadang tukang catnya aja sering tak omelin ya, karena ada kadang cat yang bleber, kalau enggak yang agak kurang gimana ya namanya, karena posisinya yang ngecat sendirian terus medianya lebar dan kadang juga rasa gredeg ya, rasa gredeg karena rasa gredegnya itu takut kalau
hasilnya nggak sempurna mungkin ya Mas Katel. kurang. Nah, makanya rasa duduk itu bisa mempengaruhi seperti itu. Mas Katel ini sudah berarti berapa tahun Mas? 2001 sampai sekarang 2022. Selekor tahun kan Mas? Tak akan tahun. Di 2001 Pak. Iya, Itu 2022 selekor tahun ini. Selekor tahun mulai dari net tukang las sekarang menjadi sopir cat. Menjadi sopir cat ini istimewa ya, menjadi sopir cat. Dari Malang-Malang Buana berapa karoseri Mas Katel jenengan? 2, 3, mungkin ada 7. Tapi di wilayah Sengon ya. Di luar Jawa pernah sekali. Di luar Jawa. Lah nang endi kowe? Di daerah Palembang Karoseri nang Palembang. Pirang tahun nang 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Jadi kan dia itu kan temen, Ah. harus dari sana cuma minta tolong lah. Heeh. Terus saya ke sana. Oh, berarti gampanganane Mas Katel ini yang iki karoseri iki kayak yang ini ngono lho. Gitu. Oh, ikut merintis di sana. Cuman sama karena saya udah gimana ya, cara kerjanya nggak sesuai, akhirnya saya pulang. Oh ya, mungkin itu faktor pribadi. Kita nggak tahu ya. Intinya seperti itu. Nah, dia pulang lagi ke kampung halaman ke Sengon ini seperti itu. Mantep. Ini Mas Katel ya. Jadi kalau untuk pengen tanya-tanya rekomendasi karoseri, kalau nggak ke saya bisa ke Mas Katel, nanti bisa diarahkan. Bahkan ada salah satu produk yang memang di konsep full sama Mas Katel itu mulai dari indoornya, audio, terus cutting stikernya itu ada. Itu terkis apa sih nak sana Mas? Yang mana? Sing sampean sing ngataraken nggarap audio ini, sing bahkan punya Selinda juga sama yang garap ya, sing Selinda warna Krem. krem ya, Ya. yang warna krem. Tuh Mas Ketel juga yang garap Terus seperti yang itu. punya orang Palembang yang belum lama itu. Nah, sing digawe lho kuwi sing tak maksud yo, sing digawe ming Semarang Semarang. sih ya. Lho kuwi sing tak maksud kuwi sing terkuwi. Nah, ini Mas Ketel dulu yang ngemek-ngemek, yang konseptornya Mas Katel ya. Seperti itu, bagian pengatur warna yang lain-lainnya pokoknya Mas Katel. Nggak menutup kemungkinan mungkin suatu saat saya doakan juga punya karoseri sendiri. Amin. Karena sudah tahu seluk-beluknya di karoseri ya. Jadi semoga saja punya karoseri sendiri. Mas Amin, Katel. amin, amin. Karoseri Katel. Waduh, mantap, belum ada. Ya diamini sih. Iya, wong orang ngerti kabeh, Wong. Mas amin ya Mas. Wis penting diamini. Yang mau tanya-tanya lagi sama Mas Katel bisa DM, ada Instagramnya ya, atau mungkin bisa cek di video di channel YouTube-nya Mas Katel Project. Soalnya kalau setiap kali yang keluar atau rilis dari karoseri Aris Putra biasanya di up sama Mas Katel di YouTube. Itu semua hampir semua ya 99% truk yang keluar dari karoseri ya, kecuali Mas Katelnya posisinya lega atau enggak. Kalau enggak lega ya enggak direview. Tapi kalau posisinya lega biasanya ditototaken tekan mana kayak nggon ngendi kayak pom bensin nang ana sing review Mas Katel seperti itu. Nah, kita sudah ngobrol-ngobrol sama Mas Katel yang sudah berkecimpung di dunia karoseri mulai dari tahun 2021. Sekarang kita akan berlanjut ngobrol ke Kang Mas Andi ini. Ya, ini sedikit krusial ini dengan Kang Mas Andi ini ya. Karena memang dari awalnya ini Kang Mas Andi kalau setahu saya itu dulu sudah bikin YouTube memang lama dan subscribe-nya sudah 500.000 lebih. Itu kalau saya cek flashback sebelum-sebelumnya itu saya sempat tak lihat dulu ya. Ini ada YouTuber daerah Batang kok subscribe-nya sudah di atas 300.000 lebih. Tak cek kok Kang Mas Andi ini dulu kalau nggak salah bukan tentang dunia truk ya Kang? Awalnya memang bukan dunia truk. Iya. Nah, awal saya turun ke dunia truk itu kan pas pertama saya bertemu sama Omero, terus sama Bulawok di karoseri Aris Putra itu. Nah, itu saya mulai dari waktu itu kapan ya? Berarti udah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Sekitar kalau nggak salah itu sehabis keluarnya si Om Bros dengan variasi baru kalau nggak salah. Iya, kayaknya. Itu sudah hampir 2 tahun ini.
kalau nggak 2 salah. tahun. Kalau untuk yang dulu-dulu kan mengusung dari YouTube-nya itu kreasinya apa ya? Nyuk angel ketemu Kang Mas ki ngomong ora kayak karo katel. Karo katel gak kepenak mau. Dong ini enggak tahu ini soalnya arep tatapaken ki kayak grogi minder sendiri ya. Ini kebetulan kita ngomong belak-belakan Kang Mas Andi ini kalau setiap hari Jumat apa Mas? Jumat apanya? Ya kalau setiap Jumat apa biasanya kan Jumat pasaran apa Ya, wajib. Jumat kita kalau hari Jumat kita berangkat ke masjid Ke Jumatan. masjid Jumatan. Gitu Kebetulan lah. ini juga ngisi khotib yang menjadi khotib Kang Mas Andi ini. Jadi memang salah bisa dibilang bukan salah. Marah ngomong salah satu mau sebenarnya bisa dibilang menjadi guru spiritual yang ada di komunitas YouTuber truk daerah Alas Roban ini Kang Mas Andi ya. Ini Jos seorang khotib yang biasa kalau hari Jumat itu khotbah di masjid pinggir Pantura Sengon. Milu ini ngendi berarti Sengon Mas Selapar. Selapar ya. Selapar pokoknya masjid yang ada di sepanjang jalur Pantura yang banyak karoseri-karoseri itu kalau hari Jumat biasanya Kang Mas Andi yang jadi khotibnya, yang bagian khotbah. Cocok sekali. Itu awal mula tertariknya dengan konten di truk itu gimana jenengan Kang Mas? Ya awal mulanya kan kehidupan sehari-hari saya hampir belakang rumah, depan rumah, samping, kanan, kiri. Ya. Semuanya kan ada yang namanya karoseri. Karoseri. Bahkan tangi turu Iya. bisa dibilang rungu pertama kali langsung suara pasah ya. Gue mesti langsung krungu mesin. Jadi kita sebagai konten kreator itu kan jangan berpikir kita itu ingin meniru seorang gitu loh. Iya. Kadang kan si A itu kayaknya kok bikin apa namanya konten kayak gitu rame, tapi ketika kita mencoba ternyata tidak bisa. Lihat yang lain lagi, kita ingin ternyata tidak bisa. Pasti tidak bisa dipungkiri semua yang pertama kali untuk mencoba bikin konten pasti ingin meniru si A, si B, si C. Nah dengan adanya kehidupan sehari-hari kan saya juga sering melihat yang namanya tips-tips untuk mencari konten gitu kan. Nah itu ada yang menyarankan salah satunya itu kita tidak usah pusing untuk meniru seorang ataupun mencari konten yang sulit-sulit dulu. Kita cari dari keseharian kita yang ada di sekeliling kita dulu. Nah itu salah satunya kan udah rumah di pinggir Pantura ya kan, tidak jauh dari Pantura, terus kanan kiri oke semuanya karoseri. Nah kenapa saya nggak turun di situ aja? Selain itu kan ternyata kok banyak juga konten kreator yang di dunia truk. Terus saya ikut mendalami mulai dari pertama ada yang namanya kontes ya kan, dilihat kok ternyata keren-keren. Nah, akhirnya itu terus kayak gitu sampai sekarang tapi ini lagi kayaknya sedikit vakum ini. Sedikit vakum. Ya karena mau biar bagaimanapun ya Kang Mas Andi. Biasanya kan masa ke masa sih ya. Misalnya nggak menutup kemungkinan saat ini yang lagi di era tahun ini yang lagi boom apa misalnya motor drag, biasanya kan yang lagi naik kan konten kreator dari motor drag. Terus saat ini yang lagi naik daun apa misalnya kok dari aksara lomba burung, biasanya di situ yang sedang naik daun biasanya kan kontes-kontes yang berhubungan dengan burung-burung seperti itu. Tapi yang sedikit saya senang dari Kang Mas Andi itu berani mencoba yang terbaru berhubungan dengan konten truk ya. Kalau yang lain itu kan biasanya nyodrek kayak saya ngevlog keseharian kalau apa. Nah ini Kang Mas Andi ini yang saya senang berani langsung membuat konten yang namanya apa sampai Mas yang jadiin gawe kayak Mas apa sih reaction apa reaction. Nah ini baru saya lihat dulu ini Kang Mas Andi kok ngeluarin video terbaru nih reaction. Ini pertama kalinya salah satu YouTuber truk yang mengeluarkan video reaction ya. Sebelumnya memang belum ada. Itu terinspirasi dari mana dulu apa memang mungkin karena sampean lihat kok ini belum ada yang pernah membuat
video tentang reaction ini? Sebenarnya yang bikin reaction kayak gitu sih udah banyak ya, udah banyak sekali, dan kita sebagai konten kreator itu kan harus dituntut mempunyai inovasi terbaru gitu. Nah, salah satunya sebelum saya terjun di dunia kan dulu saya juga pernah bikin yang namanya reaction kayak gitu juga pernah. Pokoknya semua sudah pernah saya coba, tapi akhirnya ya yang jalan sampai saat ini kan seperti yang bisa kita lihat sendiri ya, di dunia truk ternyata itu memang yang bisa diterima banyak orang. Iya. Nah, selain kita untuk mencari terobosan baru ketika kok kadang rame, kadang sepi, itu kan wajar lah. Wajar. Nah, adapun ketika saat ini ya bisa dibilang kan saya vakum sementara. Itu bukan berarti saya mau meninggalkan. Makasih loh, Fir. Ya. Nah, bukan berarti mau meninggalkan dunia tersebut. Tapi inilah kesempatan di saat kita ini mungkin masa-masa yang biasanya ramai sekarang kok sepi. Nah, ini kesempatan kita untuk mencoba di bidang yang lain. Coba salah satunya kan ya bisa dibilang salah satunya ekonomi juga. Supaya perekonomian kita tidak bisa dipungkiri kan ekonomi tetap kebutuhan sih soalnya. Kebutuhan ya. Kita mencoba untuk ambil dari peluang yang ada untuk kita bisa jadikan ekonomi kita lebih baik. Nah, nanti kalau udah masanya kembali pulih lagi, kita bisa ambil lagi. Berarti gampangannya kita bisa punya dua cadangan ya. Bisa kayak contohnya kan lawok. Nah, membuat kayak gini kopi ya kan. Ketika tidak berangkat nyupir, bikin jadi dagang kopi. Gitu. Nah, seperti kayak gini, ini konsepnya malah lebih asik lagi sebenarnya, kayak Lawok ini ya sudah ada tempatnya kayak gini. Kedua, kalau untuk tempat podcast, wah mantep lagi ini. Jadi sebenarnya dalam ada Kang Mas, cuman kan lebih asik kayaknya kok di pinggir kayak gini sambil ngopi di ruangan terbuka ya. Ya mungkin kalau siang nggak tahu, orang kan kalau siang jalan depan kan rame, wira-wiri mungkin ya di dalam kayak ngobrol-ngobrol. Ya tergantung dari narasumbernya juga sih mau di mana. Dulu ya memang punya undang-undang kita bikin kayak warung kopi aja deh buat ambilan, terus buat kayak podcast kita ngobrol-ngobrol ibaratnya saling tukar pikiran Kang Mas, seperti itu. Kemarin juga ada sopir yang teman-teman sopir yang mampir ke sini itu kan karena kita kalau pas berangkat papasan tok ya, waktunya nggak lama ya, dengan saya standby di warung itu ada teman-teman yang lebih kayak ngobrolnya itu lebih leluasa, soalnya kan posisinya mereka istirahat, saya juga standby, kayak misalnya mau sharing apa itu lebih enak. Kalau di ruangan terbuka kayak gini itu jadi ngomongnya nggak seakan-akan nggak kayak formalitas gitu. Pengennya gitu. Kalau di dalam ruangan, waduh, yang nggak biasa di dalam ruangan atau studio kan lampu-lampu deh koyo gini. Iya, ono mike koyo gini. Aku orang biasa cekelan mik koyo gini. Bener, lebih gugup kayak gini kan lebih enak, santai ya, santai sambil ngobrol. Ono wong liwat, woi. Ya. Jadi kayak natural gampangannya seperti itu Kang Mas. Bukan naturalisasi ya? Ya, lebih natural. Ini karena dadakan, jadi tanpa undangan, saya juga nggak tahu bahkan yang mau diomongkan itu apa. Sebenarnya saya datang ke sini sama Bang Katel itu ya ingin ikut mendoakan ya. Semoga untuk Lawok kedepannya makin oke lah, makin sukses. Amin. Yang katanya tadi ada bilang semoga punya karoseri. Amin. Ya, semoga bisa punya karoseri. Amin. Gitu. Nah ini kan Kang Mas Adi belum tak didoakan ya. Intinya hanya baru yang saya tahu kan di konten kreator. Ini kisi-kisi dong untuk pelebaran saya usahane di bidang apa? Saya untuk saat ini ya di bidang online sih ya. Oh ya, untuk jualan online juga. Di rumah juga ada jualan online. Itu jualan online apa? Nggak apa-apa sekalian ngomong. Jualan online ya, pokoknya baju-baju lah ya. Wah mantap, berarti nggak perlu kemungkinan kalau nanti toko saya lebaran ada yang nanyain, Mas ada baju untuk lebaran, kan bisa tak ambilin di tempatnya Kang Mas Adi dulu.
Tapi bajunya anak-anak loh. Lah justru itu yang sebenarnya kan yang anak-anak. Sampeyan kan delok orang ngandel ya. Wingi ana sing mrene, bapak-bapak karo emak-emak menggok Kang. Ceritane kuwi menggok. Seret kan memang nang ono ana kaos sing tak pasang, ukuranane cilik. Mungkin kan dari kejauhan dilihat oh ada untuk pakaian untuk anak-anak kecil. Pas kesini dilihat ternyata kok memang pakaian untuk anak-anak kecil, busana untuk anak kecil, tapi gambarnya truk lah. Kayak bapak sama ibunya itu tanya, ada yang anak-anak yang kayak gambar kartun, terus gambar-gambar sing balon-balon apa, terus gambar Doraemon apa gitu kan. Jadi kan nggak tahu juga sih, jarene kan kalau semakin banyak mitra semakin banyak pintu Peluang. ya seperti itu sih. Nah, apa berarti kalau yang mau beli pakaian untuk anak-anak bisa hubungi Kang Mas Andi. Untuk nama toko online nih, Kalau toko online sih saya lebih itu ya, bukan apa namanya, nggak terlalu terpaku dengan online. Saya dari itu tokonya itu cuman dari Facebook. oh Facebook ada hanya di Facebook, berarti di marketplace. Nah, itu bahasa rendinya marketplace. Saya aja baru tahu itu kemarin ada yang namanya online marketplace. Ada apa? Saya biasanya ngerti ini kan ini gawe konten nyopir mangkat gawe mungatan Kang Mas. Dari marketplace, kalau marketplace itu kan nggak harus punya toko gitu. Iyalah. Cuman cukup nama profil sendiri di fitur marketplace kita udah bisa jual. Oh, lah kira saya kan ada nama toko online kayak di Shopee terus yang lainnya kan. Lah makanya saya itu baru tahu marketplace ya wingi tok iki Kang mulai nggih dudulan iki ana sing ngomong, "Mas nang marketplace kok tak luru rene marketplace ki apa ngono lho." Lha yo kan bingung iki. Nang marketplace ki apa ya maklum orang ngerti cara kayaknya ngoro Mas Kakel ditung gitu ya ngono ya ora mudeng. Lah ana wong, "Mas iki nyong arep request bak sing kira-kira standar kerja gue gawe expedition ke ukuran pire terus kali kira-kira variasinya sing model apa nyong karo Mas Katel ya mudeng Mas." Nah ini kan termasuk terobosan terbaru yang masih dicoba ya, baru dicoba belum tahu, nanti kedepannya pasti lebih tahu. Amin. Ya intinya sinau sih Mas Katel loh. Mas Katel aja sudah 21 tahun berkecimpung di dunia karoseri ya. Berarti Nanti di balik layar kita sharing-sharing yang lebih dalam lagi. Iya, oke. Jadi karena itu durasinya sudah lama, wis pirang jam dong. Gue tangannya wis kaku, 20 menit. Wah itu karena nggak ada cagak kamerane. Jadi yang megangin kamera juga kasihan ya, Mas Lontong gitu. Makanya untuk podcastnya sampai di sini dulu. Next time nek wis tak toko nak cagak kayak Mas. Lu karo ngopi maning karo ngobrol-ngobrol. Asih. Lah iya karo ngopi maning karo ngobrol-ngobrol beres kuwi. Berarti kameramannya bener ora saya. Ini kan melasakan. Nah, jadi untuk podcast malam kali ini pertama podcast di Bulawuk Setur ya. Ini kedatangan tamu spesial langsung 2 orang yang nganterin merchandise ya. Dan oleh-oleh pokoknya nganterin oleh-oleh merchandise dari acara kontes kemarin. Terima kasih untuk panitia dan selamat untuk acaranya sukses ya. Saya lihat di sosial media, di status teman-teman, di IG, di YouTube dan yang lainnya acaranya rame. Apalagi di sana di Wabung cuacanya agak sedikit dingin ya. Jadi memang siang kayak apapun tetap adem seperti itu. Oke, daripada panjang lebar, saya Nizam Ginza mohon maaf apabila ada salah kata. Tidak lupa saya doakan semoga Armesa selalu diberi kesehatan, keselamatan, kelancaran dan keberkahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Pokoknya salam dari saya Nizam Ginza. Jangan lupa di subscribe, like, share dan komen channel Nizam Ginza Bulawuk. Dan juga ada nyusi ngomong. Dan jangan lupa untuk yang pengen lebih tahu tentang dekat dengan dunia karoseri bisa melihat atau klik channel YouTube Katel Project ya. Dan untuk yang tentang sedikit apa jenengnya nek mungkin apa reaction Pokoknya kreator ini memang pertama kalinya dari konten truk yang memunculkan reaction ya, itu dari Kang Mas Andi. Untuk saya lihat dari videonya juga bagus kok. Oke, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Kami mau lanjut sharing-sharing dulu. Next time kalau sudah ada cagak
kamera bro jenenge apa pokoknya cagak sing kamera wis pokoknya intine kayak ngono ya bisa luwih suwi soalnya kan wis ora ana sing ngudugi malah sing ngudugi remisan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam filosofi nasi goreng. Kita bertemu lagi di episode berikutnya.